Halo, 大家好，我是李老师。Untuk pertemuan kelima perkuliahan hari ini, kita tidak melaksanakan melalui Zoom, tetapi saya akan membahasnya melalui video berikut ini. Nah, sebelum kita memasuki materi yang baru, yaitu pada topik kelima, kita akan mengevaluasi bersama materi yang sudah kita pelajari atau tugas yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan keempat, yaitu materi di topik keempat. Berikut ini, Laoshi sudah mengambil beberapa contoh dari tugas-tugas yang sudah mahasiswa kerjakan dan kita akan melihat hasilnya yang sudah dikerjakan. Untuk teman-teman yang tidak dijadikan contoh, bisa tetap mencatat ya, mungkin ada jawaban yang berbeda atau mungkin ada jawaban yang sama, bisa kita jadikan evaluasi. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu memberikan pembenaran kepada kalimat yang salah. Di sini ada beberapa susunan yang tidak sesuai, ada yang mungkin bisa dihilangkan dari kata yang ada di sana atau mungkin ditambahkan. Kita lihat hasilnya ya. Yang pertama, papa, mama lai. Itu boleh. Tetapi kata to juga boleh disematkan di sini. Betul ya? Kita juga ada satu kata tadi, papa, mama, to lai. Nah, tidak perlu kita menghilangkan, kita cukup mengubah posisinya saja. 我很好，他也很好. Seharusnya ta ada di sini ya. 他也很好。我不去中国，我不喝了。Goresannya kurang lengkap. 马大为、玛丽和麦克都 seharusnya di sini ada kata 是，都是留学生。都是留学生. Untuk tanda baca diletakkan pada kotak yang kosong. Contohnya seperti ini. Jadi dia berada di kotak sendiri ya, tidak menyatu dengan hanzi. Nah, bagaimana dengan tanda koma? Demikian juga harus diletakkan di kotak yang sama. Maksud saya di kotak yang kosong. Jadi seharusnya tanda koma di sini, kemudian mali diawali dari kotak yang ini, mali dan seterusnya. Untuk tugas berikutnya, 我不是美国人，我是印尼人. Di sini juga kurang satu kata. 印尼人. 不是，我是学生。我不学习英语，我学习汉语。我的老师不是王老师，我的老师是罗老师。麦克和玛丽都是留学生。Goresannya kurang. Nah, jika hanzi yang terakhir pada kalimat itu dia ada di akhir kotak atau kolom, titiknya boleh diletakkan di sini. Tetapi jika masih ada sisa kotak, titiknya diletakkan di bagian kotak yang kosong. Wang Xiaoyun 和宋华都是中国人. Untuk menulis kata ren, goresan sebelah kiri lebih tinggi, lebih panjang dibandingkan goresan yang sebelah kanan. Ni men dou shi lao shi. 爸爸和妈妈都是医生，他是kita lihat soalnya di sini, 他是记者，我也是记者。Dia adalah seorang jurnalis, saya juga adalah seorang jurnalis. Nah, 应该怎么说呢？我们都是记者。Ini koresannya kurang. Di sini bukan ta ya, karena yang menjadi yang mengucapkan kalimat ini adalah wo ya, dia mengatakan dia adalah jurnalis, saya juga adalah jurnalis, sehingga kita atau kami 我们 nah 应该是我们都是留学生，我们 di sini juga saya coret ya, 我们都是不对，bukan 留学生呀，我们都是记者，我们都是记者。对的，做得很好，做得很好。
很棒，很棒，还丽佳。好，那我们就继续看下一位同学。爸爸妈妈都来，很好，正确。我很好，他也很好，很棒。我不去中国，我不喝了。马大维、玛丽和麦克都kurang satu汉字，都是留学生，都是留学生。不是，我是印尼人。不是，我不是老师。Nah, di sini sudah benar, tapi boleh dilengkapi dengan 我不是老师，我是学生。Boleh ya, tadi jawabannya bisa dilengkapi seperti itu. 不是，我是学生 juga boleh. Atau dijadikan satu lebih lengkap juga boleh ya. 不是，我学习汉语。你学习英语吗？不是。我学习汉语，对，可以，boleh ya dengan dua model jawaban tadi semuanya 可以，semuanya benar。对，我的老师是王老师，boleh。boleh jika iya boleh dijawab seperti ini ya, jika tidak boleh dijelaskan siapa nama lausnya。麦克和玛丽都是留学生。ini mungkin karena nggak jelas ya, harusnya begini ya hanzenya，都是留学生。王小云和松华都是中国人。你和他都是老师。Nah, 你和他 boleh, boleh. Tapi kita bisa mengganti kata ganti ini dengan kata 你们，你们. Karena si pembicaranya kan tidak terlibat ya. Kamu adalah 老师, dia adalah 老师, kalian semua adalah 老师。爸爸和妈妈都是医生。他和我都是记者. Ya, ini juga boleh. Tapi tadi seperti yang sudah Lasu sampaikan ya, kita juga boleh menggunakan kata 我们，我们. Karena si pembicaranya adalah 我, dia termasuk. 我们都是记者。对，做得很好。为爱莎，对不对？是的，做得很好。那我们继续看。爸爸妈妈，这个汉字写错了，这个汉字写错了。都 seharusnya bukan seperti ini ya. To 应该是这样. Ini belum ada tanda bacanya. 我很好，他也很好. Boleh diberi koma ya tadi di dalam kolom yang berbeda. 我不去中国，我不喝了。马大维、玛丽和麦克都是留学生。Ingat di sini harus diberikan kata 是 to be 是，都是留学生。对的。我不是美国人，我是印尼人。Ini juga bisa diberi koma ya setelah itu. 我不是老师，我是学生。我不学习英语。我不学习英语。我学习汉语。Kita tidak perlu menggunakan kata 是 lagi ya di sini. 我的老师不是王老师，我的老师是李老师。Betul kalimatnya, tapi di sini beberapa goresan hanzanya kurang tepat. Dan tanda baca. 麦克和玛丽都是留学生。Nah, ini karena di kolom paling akhir titiknya di sini ya. 王小云和宋华都是中国人。你们都是老师。爸爸和妈妈都是医生。生nya tadi juga ada yang goresannya kurang ya. 生，医生的生是这样写的。是这样。我们都是记者。对, tadi beberapa kata ganti yang bisa diubah 我们 atau 你们 juga 同学们 bisa dicatat masing-masing ya. Boleh ditulis namanya seperti ini atau siapa dan siapa itu boleh, tapi kita juga bisa membuat lebih sederhana, lebih singkat dengan kata ganti mereka, kami, atau kalian. Berikutnya, 李思琪同学，爸爸和妈妈都来。Kita lihat dulu di bagian contohnya papa mama都来. Ditambahkan he ya. Tadi makanya lo cek dulu. Boleh, papa 和妈妈都来。记得在这里。我很 ini lihat hanzanya sama ya. Ini mama的妈 bukan 很好的好。好应该是这样写。好。
Harusnya begini, 我很好，他也很好。Ini juga salah ya Hansanya. 我不去中国，我不喝了。马大为、玛丽和麦克都 di sini banyak yang salah ya. Coba cek masing-masing. 都是留学生，都是留学生。我不是美国人，我是印尼人。Kalau di sini kurang kotaknya, silahkan boleh ke baris berikutnya ya. Jangan ditulis di sini. 我不是老师，我是学生。生 juga goresannya kurang. 我不学习英语，我学习汉语。Begini ya. 我的老师 sepertinya ada the-nya di sini ya. Kita cek dulu. 你的老师，那应该也是写我的老师，不是王老师。我的老师是李老师的李，这个写错了，应该这样写，李思琪。对，这才是李老师。我是李老师，是李老师的李。Nah, ini nama saya menggunakan li-nya yang seperti ini. 好，没关系，现在可以了，对吧？ Sama kayak Li Siqi， sama loh. Jangan salah tulis ya. 麦克和玛丽都是留学生。王小云和宋华都是中国人。你和他也都是pakai to kan? 你和他都是老师。Makanya ini boleh kita ganti aja biar nggak kepanjangan. 你们都是老师。爸爸和妈妈都是医生。我们kurang satu Jepangnya ta dan pang. Kalau hanya seperti ini men pintu. 我们都是记者。对的，很好。Saya ambil contoh beberapa ya. Nanti kalau ada kesempatan lain untuk membuat video lagi, saya bisa evaluasi dan memberikan contoh dari hasil pekerjaan yang lain. 好，做得很好 ，good job. Nah, sekarang kita akan memulai untuk mempelajari materi yang baru ya. 今天我们学习第5课，我们学习第5课。Kita akan mempelajari bab 5. Silakan boleh dipersiapkan catatannya dan juga buku tata bahasa. Kita akan mempelajari materi yang pertama yaitu tentang kalimat tanya. Di bab ini kita akan mempelajari jenis kalimat tanya. Ada apa saja? Kita mulai dari ma. Betul. Dia dilafalkan ma. Membentuk kalimat interrogatif dengan ma. Partikel ma menunjukkan tanda tanya pada sebuah kalimat. Nah, ketika ma ditambahkan pada akhir kalimat pertanyaan, maka kalimat tersebut berubah menjadi kalimat interrogatif. Yang seperti apa? Yang bagaimana? Ma. Nah, karakteristiknya adalah dia selalu diletakkan di paling belakang, bukan di depan. Ni hao ma? Ni hao ma? Apa kabar? Ni shi yini ren ma? Ni shi yini ren ma? Apakah kamu orang Indonesia? Ni mang ma? Ni mang ma? Kamu sibuk kah? Apakah kamu sibuk? Ni shenti hao ma? Ni shenti hao ma? Apakah kamu sehat? Tubuhmu sehatkah? Nah, penggunaannya seperti ini ya. Bagaimana kita membuat contoh kalimat yang lain? Tentu ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Yang pertama ada subjek, kemudian predikat. Di dalam predikat ini ada kata kerja, kemudian ada nomina atau frase nomina, dan ma. Sehingga contoh-contoh di sini sudah mencakup ya, sesuai dengan ketentuan tata bahasa dalam bahasa Mandarin. Sehingga bisa diganti mang, bisa diganti dengan kata yang lainnya ya. Lei, ke, xuexi, dan banyak sekali yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Saya akan lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu partikel interrogatif ne. Ne juga diletakkan di belakang kata benda atau kata ganti untuk membentuk sebuah kalimat interrogatif. Nah, bagaimana kalimat ini ya biasanya fungsinya?
Fungsinya adalah untuk menanyakan keadaan yang sudah dibahas, yang sudah disinggung, atau yang sudah ditanyakan sebelumnya. Jadi, dengan kata lain, ne bisa digunakan untuk mempersingkat sebuah pertanyaan atau percakapan. Ketika percakapan sudah ditanyakan sebelumnya, sesuatu hal sudah ditanyakan sebelumnya, kita tidak perlu mengulang kalimat itu lagi, kita cukup menggunakan ne, ya tentunya diikuti dengan beberapa partikel lainnya supaya bentuk kalimat itu tidak terlalu panjang. Kita langsung lihat contoh ya. Contohnya adalah jadi menjelaskan kondisi A, kemudian ingin juga mengetahui kondisi B. Kita tidak perlu mengulang statement pertanyaan tentang A tadi, cukup dengan B ne. Bagaimana dengan B? Contohnya, 他叫李月，他呢？他叫李月，他呢？ Dia bernama Li Yue. Kalau dia, meskipun sama-sama dia di sini, tetapi dia yang dimaksud adalah orang yang berbeda. Dia yang pertama di sini adalah dia perempuan, karena Li Yue adalah nama perempuan. Ta di sini adalah dia laki-laki. Dia bernama Li Yue. Bagaimana dengan dia? Laki-laki. Dia yang seorang pria. Maksudnya begitu. 我是印尼人，你呢？我是印尼人，你呢？ Saya adalah orang Indonesia. Bagaimana dengan kamu? Kalau kamu, 我不是老师，我是学生，你呢？我不是老师，我是学生，你呢？ Saya bukanlah seorang guru, saya adalah seorang murid. Bagaimana dengan kamu? Kalau kamu, nah penggunaannya seperti ini. Jadi dia berfungsi untuk menanyakan sesuatu hal yang sebelumnya sudah pernah dibahas atau sudah pernah ditanyakan sebelumnya. Jadi yang dimaksud hal yang sudah dibahas atau ditanyakan sebelumnya ini tentu bisa dalam bentuk kalimat tanya atau dalam bentuk kalimat statement, pernyataan, kalimat berita. Cukup jelas ya? Bisa dimengerti? Saya akan lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu kata ganti interrogatif 什么 yang digunakan dalam kalimat untuk menjadi objek ya. Jadi ketika dia bergabung dengan sebuah benda dapat berlaku menjadi objek. 什么 apa, yang biasanya orang langsung mengerti ya, 什么apa. Mungkin teman-teman juga sudah mempelajari pada materi yang lain. Contohnya, 你叫什么名字? 你叫什么名字? Kamu dipanggil apa? Kalimat ini boleh ya kita terjemahkan seperti itu, atau nama kamu siapa? Sebetulnya bisa juga seperti itu. Jadi jangan bingung ya dengan definisi 什么. Kalau dalam konteks ini kita boleh menjelaskan atau menerjemahkannya seperti itu. 这是什么? 这是什么? What is this? Apa ini? Ini apa? 这是什么书? 这是什么书? Ini buku apa? Ini buku apa? Begitu cara penggunaannya. 这是什么 tentu boleh juga 那是什么? 那是什么? Kata 这 bisa kita substitusi dengan kata 那 yang berarti itu. Kalau kalimat ini berarti ini apa? Apa ini? Jika kita ganti kata 这 dengan kata 那 menjadi apa itu? Itu apa? Bisa digunakan seperti itu ya, 同学们. Selanjutkan materi berikutnya, yaitu 谁 dia digunakan untuk menanyakan nama atau identitas seseorang. Nama atau identitas seseorang. Bagaimana menggunakannya? Tentu di sini ada subjek, melibatkan subjek, kemudian kata kerja dan objek. 你是谁? 你是谁? Siapa kamu? Kamu siapa? 谁是李月? 谁是李月? Siapakah Li Yue? Siapakah Li Yue? 他是谁? 他们是谁? 你们是谁? Bisa digunakan untuk jenis kalimat yang seperti itu, menanyakan nama atau identitas seseorang.
Kata tanya berikutnya adalah na. Susunan pembentukan sebuah kalimat interrogatif dengan menggunakan kata ganti na. Itu biasanya na diikuti kata bilangan atau kata benda. Kemudian contohnya adalah sebagai berikut. Na ben shu. Nah, di sini sebagai kalimat interrogatifnya ya, ben adalah kata bilangan atau kata satuan untuk sebuah benda. Shu, buku. Ya, betul sekali, kata satuan untuk buku adalah ben, sehingga na ben shu, buku yang mana? Buku yang mana? Nah, ini harus diikuti dengan kata bilangan ya. Na ge ren, orang yang mana? Orang yang mana? Nah, begitu adalah penggunaan untuk na jika kata bendanya memiliki kata satuan, kata bilangan yang khusus, ya tinggal diikuti, tambahkan saja. Segelas, secangkir, dan seterusnya. Naar di sini mana, di mana digunakan untuk menanyakan posisi, letak, tempat dari orang atau benda. Seringkali dia diikuti dengan kata zai. Naar itu baru berarti mana. Zai naar, di mana. Zai naar, di mana. 我的衣服在哪儿? 我的衣服在哪儿? Di manakah bajuku? Bajuku di mana? 你的朋友在哪儿? 你的朋友在哪儿? Teman kamu di mana? Di manakah teman kamu? 小猫在哪儿? 小猫在哪儿? Di manakah kucing kecil? Kucing kecil di mana? Begitu ya, dia seringkali diikuti dengan kata zai, menjadi di mana, di mana. Kemudian ada kata ganti interrogatif, yaitu zenme, diletakkan di depan kata kerja, digunakan untuk menanyakan tingkah laku dari sebuah tindakan. Menanyakan sebuah tingkah laku ya, dari sebuah tindakan. Contohnya, selain tingkah laku, bisa juga kita maknai dengan menanyakan cara untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. 这个汉字怎么读? 这个汉字怎么读? 汉字, tulisan ini disebut hanzi. Pasti semua tidak asing ya. Hanzi huruf Mandarin, tu baca, membaca. Sehingga kalimat ini 这个汉字怎么读? Bagaimana membaca huruf Mandarin ini? Bagaimana membaca huruf Mandarin ini? Huruf Mandarin ini, karakter Mandarin ini, bagaimana membacanya? 你的汉语名字怎么写? 你的汉语名字怎么写? Nama Mandarin kamu bagaimana menulisnya? Atau bagaimana menulis nama Mandarinmu? To kei, boleh semuanya. Yang penting teman-teman bisa memaknai kalimat ini dengan baik. 这个字怎么写? 这个字怎么写? Pasti sudah tahu ya arti kalimat yang ketiga? Betul sekali. Huruf ini bagaimana menuliskannya? Atau bagaimana menulis huruf ini atau karakter ini? Tentu boleh ya kita menggunakan istilah karakter Mandarin atau Hanzi. Sangat jelas ya, semakin lama semakin jelas. Baik, saya lanjutkan. Bentuk kalimat tanya yang terakhir adalah ji dan duoshao. Ji dan duoshao. Kedua kata tanya ini sama-sama digunakan untuk menanyakan jumlah. Tentu berhubungan dengan angka ya, jawabannya nanti. Tetapi ada perbedaan ketika teman-teman akan menggunakannya. Kata ji digunakan untuk menanyakan jumlah dari kuantitas
pada umumnya yang ada di bawah 10 atau kurang dari 10 atau yang angkanya kecil, angka satuan. Teman-teman ingat ya, ada kata satuan, angka satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, ji ini digunakan untuk menanyakan angka bilangan di bawah 10. Kebanyakan angka satuan yang jumlahnya sedikit. 你有几个汉语老师？你有几个汉语老师？你有几个汉语老师？你有几个汉语老师？几个 berapa？ Hanyu 老师 guru bahasa Mandarin. Tentu guru bahasa Mandarin di sini tidak lebih dari 10 kan? Nah, berapa jumlahnya? Atau mungkin dulu di sekolah atau pernah les, tentu gurunya tidak mungkin lebih dari 10. Misalnya 3 ya. Sehingga 我有3个汉语老师。我有3个汉语老师。Berikutnya, 李老师家有几口人？李老师家有几口人？ Pada umumnya ya, kita membicarakan pada umumnya, jumlah anggota keluarga kurang dari 10. Begitu. Nah, contohnya, 李老师家有4口人。李老师家有4口人， angka satuan, angka 4, sehingga menggunakan kata ji. Iya, berapa artinya? Betul sekali. Berapa jumlah anggota keluarga Li Laoshi? Kemudian umur. Konteks ini juga bisa digunakan untuk umur anak-anak. Nah, anak-anak tentu umurnya umur yang usianya di bawah 10 ya, bukan usia seperti Dongshuamen yang sudah 18, 19, atau mungkin ada yang sudah 20. Ni nu'er ji sui le? Ni nu'er ji sui le? Berapa umur anak perempuanmu? Wo nu'er 3岁了。我女儿3岁了。你有几本书？你有几本书？ Kamu punya berapa buah buku? 你有几个老师？你有几个老师？ Nah, di sini semua kata ji bisa kita gantikan dengan angka atau tergantung jumlahnya ada berapa. Kemudian subjeknya tinggal menyesuaikan. Jika subjeknya adalah ni, berarti kan yang ditanya kamu, sehingga jawabannya menggunakan kata wo. Ketika subjeknya adalah nama orang atau nama keluarga, anggota keluarga, kita juga gunakan istilah itu, kata itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Gimana? Mandarin mudah bukan? Mudah sekali ya, meskipun jumlah kalimat tanyanya banyak, tetapi Laoshi percaya teman-teman pasti bisa mudah untuk memahami. Nah, berikutnya adalah tuoshao. Tentu ketika sudah saya jelaskan tadi mengenai ji, pasti akan langsung bisa menangkap bahwa tuoshao di sini untuk menanyakan jumlah yang kuantitasnya banyak, di atas 10, yang sudah mulai angkanya puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Bisa digunakan apa biasanya yang jumlahnya banyak? Untuk menanyakan harga, menanyakan umur orang dewasa, kemudian menanyakan jumlah murid dalam satu kelas. Begitu. Itu bisa kita aplikasikan kata tanya tuoshao. Tuoshao. Tuoshao qian, tuoshao qian, berapa harganya? Nah, kita juga boleh menyematkan kata bilangan ya di sini, Dongshuamen. 你们学校有多少个学生？你们学校有多少个学生？ Kalimat ini berarti di sekolah kalian ada berapa murid? Nah, kenapa kata ke di sini diberi tanda kurung? Maksudnya boleh digunakan, boleh tidak. Kalau untuk ji tadi wajib ya, ada kata satuannya, jumlahnya berapa. Nah, di sini tuoshao xuesheng boleh, atau tuoshao ge xuesheng juga boleh. Jadi yang ditanda kurung ini boleh kita gunakan, boleh tidak. 你有多少个汉语老师？你有多少个汉语老师？ Ada berapa jumlah guru bahasa Mandarin kamu? Di sini tentunya konteksnya berlaku untuk prodi atau kampus yang lebih besar dengan jumlah dosen yang banyak gitu ya, jumlah guru yang banyak. Seperti itu kita boleh menggunakan kata tuoshao. Tapi jika angkanya kecil, ya
kita bisa menggunakan kata ji untuk bertanya. 这个杯子多少钱?这个杯子多少钱? Berapa harga gelas ini? Berapa harga gelas ini? 这个杯子多少钱? Nah, begitu fungsi dari beberapa kata tanya yang ada di dalam bahasa Mandarin. Semua jelas ya? Nah, untuk tugas berikutnya, silakan boleh dikerjakan soal latihan pada topik kelima. Tetap masih sama, berlaku sama, dikerjakan, ditulis di buku kotak, diberikan nama di setiap lembarnya, kemudian difoto dan diunggah di kolom sepada. Nah, tadi sudah ada perbaikan dan koreksi dari Laushe ya, mengenai penulisan Hanzi dan tanda baca. Pada tugas-tugas berikutnya, silahkan bisa diterapkan sehingga semuanya bisa menuliskan Hanzi dengan baik, menulis kalimat dengan tanda baca yang lengkap. Nah, karena perkuliahan ini menggunakan YouTube, maka saya memberikan satu tugas lagi, yaitu menuliskan hasil kesimpulan belajar hari ini. Setiap orang boleh menyampaikan apa yang sudah dipelajari hari ini, kemudian tuliskan nama Mandarin, NIM di kolom komentar YouTube sebagai presensi ya, sebagai tanda kalau rekan-rekan sudah hadir dan mengikuti perkuliahan ini dari awal hingga selesai. Begitu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya, baik kelas A maupun kelas B yang sudah menyimak materi kuliah hari ini. Sampai ketemu di perkuliahan minggu depan ya. Selamat mengerjakan soal, selamat belajar. Nanti di pertemuan berikutnya bisa kita diskusikan dan bisa kita pelajari lagi materi-materi yang mungkin belum dipahami. 好，谢谢你们，我们下课，再见。